Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara tentang hakikat ma'rifat, sebagaimana pada video yang lalu juga pernah saya berbicara tentang itu. Dan pada kali ini akan saya bicara mungkin lebih lengkap, sedikit terinci, agar lebih bisa dipahami untuk belajar hakikat ma'rifat. Pada periode yang lalu, di dalam pembicaraan hakikat ma'rifat yang saya buat, saya belum pernah membicarakan tentang ngaji rasul. Pada periode kali ini saya akan masuk mulai ke dalam ngaji rasul atau ngaji rasa kalau bahasa Indonesianya. Sebab kalau ilmu hakikat ma'rifat itu sebetulnya kalau dibahas secara hukum lahiriah itu nggak banyak, cuma sedikit. Tapi kalau masuk ke dalam jalan yang sesungguhnya tentang ngaji rasul, yaitu sangat banyak caranya. Masing-masing orang berbeda-beda cara memahami tentang ngaji rasul. Diawali dari pemahaman tentang sifat wajibul wujud, yaitu sifat 20, yaitu wujud kidambako mukhalafatu lil hawadis. Itu yang biasa menjadi pedoman orang membahas hukum-hukum ma'rifat. Biasanya memang dibuka hanya 4 atau 5 kalimat. Wujud itu ada, idam itu terdahulu, bako itu adalah abadi, mukhalafatul lil hawadis itu artinya tidak sama dengan makhluknya. Wujud itu ada, yaitu ada sifatnya, ada wujudnya, ada segalanya. Kalau wujud makhluk itu adalah hanya bayang-bayang istilahnya. Sesungguhnya wujud yang hakiki adalah wujud yang terdahulu, yaitu yang bisa disebutkan di dalam lahiriah itu wujudnya adalah hidup. Hidupnya makhluk, hidupnya alam semesta, hidupnya adalah hidupnya Allah atau Ruhullah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Tapi untuk memahami tentang hidup itu tentu saja harus dengan cara ngaji rasul, ngaji rasa, dengan cara mengaji, mengkaji, dan menguji dengan sepenuh jiwa raga. Tidak bisa hanya dibahas secara lisan, tapi harus dengan laku. Sebab di sini yang diutamakan adalah laku, perilaku. Kalau kita berbicara tentang hakikat ma'rifat adalah bicara tentang wujudnya Allah. Tapi menurut hemat saya, untuk memudahkan pendengar atau pemirsa agar tidak gagal paham, agar lebih mudah memahaminya, janganlah berusaha mencari sosok
atau bentuk wujudnya Sang Khalik. Yang paling penting adalah merasakan rasa yang ada di dalam diri kita, gerakan kita, perilaku kita, keluar masuknya napas kita, itu harus benar-benar kita perhatikan. Sehingga kita bisa memahami, mengerti, menyadari kalau hidup kita benar-benar selalu dalam kendali atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tingkat awal, yang penting adalah manunggalnya, berusaha memanunggalkan diri dengan sifat-sifatnya. Apabila kita bisa memanunggalkan diri atau mengesahkan diri dengan sifat-sifatnya, niscaya kita manunggal dengan wujudnya. Sifatnya seperti contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Coba kita berusaha dalam hidup, karena Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, wujudkan dalam hidup kita tentang sifat wujudnya Allah. Kita berusaha dalam hidup mendohirkan kasih sayang. Kita wujudkan kasih sayang Allah melalui diri kita ke dalam masyarakat, seperti menolong orang yang susah, membantu dengan pikiran atau tenaga bagi yang berharta, tentu saja dengan hartanya, dengan penuh kasih sayang. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik. Al-Malik itu berarti memimpin, merajai. Al-Malik, Al-Qudus, yaitu yang maha suci. Cobalah kita praktekkan kalimat itu oleh diri kita dalam hidup dengan penuh rasa, dengan penuh sadar. Pasti kita nanti akan mendapatkan petunjuk selanjutnya, mendapat kemudahan-kemudahan di dalam belajar hakikat dan makrifat, ataupun mendapat kemudahan di dalam langkah-langkahnya di dunia hingga menuju akhirat. Yang pertama, kasih sayang. Kita pahami, kita sadari, kita terapkan, kita wujudkan dalam hidup kita. Sebab semua manusia rasa kasih sayang itu pasti ada. Hanya terkadang dikuasai oleh sifat-sifat yang sebaliknya, yaitu iri, dengki, pelit, dan sebagainya. Cobalah kikis sifat-sifat itu dengan kasih sayang yang sejati, kasih sayang yang benar-benar timbul dari kolbu. Kita latih diri kita dalam hidup, kita latih, kita pelajari, kita praktekkan benar-benar. Insya Allah pemahaman kita tentang hakikat dan ma'rifat akan semakin dalam. So, kalau dikaji secara lahiriah, sebetulnya sesuatu yang mustahil akal manusia dapat memecahkan sifat wujudnya Tuhan. Bagi orang umum itu sangat mustahil, karena tidak tahu cara awal mulanya masuknya ke dalam dunia itu, ke dalam dunia ilahi. Cara awalnya bagaimana,
sehingga sulit untuk menemukan. Kita praktekkan dalam hidup tentang kasih sayang, kita kikis sifat-sifat yang sebaliknya. Jangan peduli si A si B, jangan memandang kedudukan atau usia atau ilmunya lebih tinggi dan sebagainya, jangan. Yang penting itu kita terapkan kasih sayang yang sebenar-benarnya. Kita kikis sifat-sifat yang sebaliknya, sifat-sifat iri, dengki, kikir dan sebagainya. Kikis sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama akan musnah. Maka apabila kasih sayang kita semakin baik terhadap sesama manusia, terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan, terutama manusia dan alam semesta, pasti kita akan bisa memasuki dunia hakikat dan makrifat. Sebab bagi orang Jawa, ilmu hakikat makrifat itu sebetulnya bukan sesuatu yang asing. Sejak dulu, sejak belum ada Islam, orang Jawa dengan kitab Jawa, O itu artinya kosong, No itu artinya gono. Gono itu adalah sesuatu yang belum dibungkus atau belum berubah. Kalau dalam diri manusia, gono itu adalah janin yang belum diberi jasad, itu no namanya. Jadi ono. Kalau terus coroko, karena kemudian diberi coroko itu cara agar nggak cilaka, nggak ciloko. Tulang dengan daging, dengan kulit dan sebagainya, yang berasal dari makanan, dari saripati makanan yang dimakan oleh ibu bapak kita, sehingga menjadi air sulbi dan terciptalah raga kita, yaitu yang terdiri dari 4 unsur. Kenapa 4 unsur? Karena makanan yang dimakan oleh orang tua kita pun tercipta dari 4 unsur, yaitu dari buah-buahan itu tercipta dari tanah, dari matahari atau api, dari angin, dan juga dari zat air. Maka saripatinya pun seperti itu, sehingga menjadi tubuh kita yang oleh orang Jawa disebutkan sedulur papat limo pancer. Itu sedulur papatnya api, angin, air, dan tanah. Itu namanya sedulur papat. Pancernya yaitu no tadi, gono itu. Atau kalau dalam diri manusia itu namanya benih, itu pancarnya. Setelah terlahir ke dunia, itu pancarnya disebut ruh, ruhullah. Ruhullah itu ruhnya Allah yang menjadikan kita hidup, menjadikan kita wujud, yang memberi hidup dan maha hidup. Itulah Allah atau ruhullah. Wujud ruhullah itu kemudian oleh orang Jawa dipahami, dimengerti dengan cara berdiam atau bermeditasi atau ngaji roso, sehingga orang-orang Jawa sesepuh kita terdahulu
sudah menemukan siapa diri kita sebenarnya. Cuman pada saat itu karena belum ada Islam, maka belum disebutkan sebagai agama apapun, hanya disebut ilmu kejawen. Tapi setelah adanya Wali Songo, antara lain sebagian para wali yang pribumi, yaitu seperti Sunan Kalijaga, itu menggabungkan pemahaman ini, pemahaman kejawen dengan sifat 20 yang secara Islam. Karena di dalam sifat 20 itu membahas tentang ketuhanan, itu wujud tidak baqo muhalawatul hawadis dan seterusnya. Sedangkan di dalam huruf Jawa Hono Coroko itu membahas tentang wujud makhluk manusia terutama, sehingga oleh Wali Songo terutama Sunan Kalijaga digabungkan berdasarkan bahasa hadis atau yang sudah termasyhur di dalam Islam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia kenal Tuhannya. Di situ makanya akhirnya terjadilah suatu perpaduan yang sangat dahsyat, sehingga leluhur kita, sesepuh kita itu terutama Mbah Sunan Kalijogo dan yang lain-lainnya mempunyai pemahaman ilmu yang sangat sempurna. Sebab itu maka terjadilah adanya Islam ahli sunnah wal jamaah, itu turun-temurun cikal bakalnya dari situ. Maka jadilah orang Islam, tapi jangan jadi Arab. Jadilah Kristen, tapi jangan jadi orang Yahudi. Jadilah Hindu Buddha, tapi jangan jadi orang India. Tunjukkanlah jati diri kita sebagaimana mestinya. Karena kita orang Jawa, tunjukkanlah sejati kita sebagaimana orang Jawa. Jadi Islam, tapi tetap Jawa tidak boleh dilupakan, tidak boleh ke Arab-Araban. Agamanya boleh Islam, memang karena sudah disiarkan oleh Wali Songo, tapi dicontohkan oleh Mbah Sunan Kalijaga, walaupun dia seorang wali, tapi tidak menunjukkan sebagaimana kewaliannya atau tidak menjadi Arab. Dia tetap berpakaian sebagaimana mestinya orang Jawa. Maka itu tidak penting pakaiannya, tidak penting tampangnya, yang penting adalah akhlaknya. Yang penting untuk memperdalam makrifat itu ngaji rosonya, ngaji roso. Jangan ngaji cuman dibaca, cuman dimengerti, tapi harus lebih dikaji dan diuji diri kita dengan apa yang sudah kita pelajari, sehingga kita mendapat kecerahan, mendapatkan suatu pencerahan tentang keesaan Tuhan, karena kita wajib mengesahkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ingin diapa-apain, nggak pengen disembah, nggak pengen diapain, hanya ingin diketahui dan diakui, itu saja. Adapun kita menyembah, kita berdoa dan sebagainya, karena kita butuh, ingin sesuatu, maka memohon dan menyembah dan berdoa dan sebagainya, itu wajar kepada Tuhan dan harus, karena kita butuh
sebagai makhluk butuh pertolongannya, butuh pemberiannya, butuh segalanya. Maka manusia diperintahkan untuk meminta, untuk berdoa, dan ngerayulah istilahnya, sampai wajiblah menyembah agar permohonannya dikabulkan. Sebetulnya seperti itu. Maka itu saya berbicara tentang hakikat makrifat tidak berdasarkan mazhab A, B, C, tidak, tapi berdasarkan pemahaman yang saya dapat dari guru saya, yaitu Bapak Muhammad Nur Toba sampai sekarang, dan juga berdasarkan apa yang sudah saya alami, apa yang saya sudah dapat merasakan manfaatnya hingga sekarang. Alhamdulillah, hingga saya bisa berbicara di YouTube yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu saran dan kritiknya dari para pemirsa. Segala kekurangannya pasti ada, karena manusia tidak ada yang sempurna. Saya mohon maaf. Demikian saat ini, sementara saya akhiri dulu. Besok atau lain waktu bisa saya lanjutkan dengan versi yang berbeda tapi sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.